Penjumlahan dan pengurangan matriks. Penjumlahan dan pengurangan matriks yaitu dua buah matriks dapat dijumlahkan ataupun dikurangkan dengan syarat ordonya harus sama. Kemudian, elemen-elemen yang letaknya bersesuaian dijumlahkan atau dikurangkan. Maksudnya bagaimana sih? Oke, perhatikan contoh berikut ini. Saya berikan 4 buah matriks. Ada matriks A, matriks B, matriks C, dan matriks D. Nah, dari matriks-matriks di atas, mana saja yang ordonya sama? Oke, perhatikan matriks A. Matriks A ini berordo 2 kali 3. Maka matriks ini akan sama ordonya dengan matriks C. Lalu, perhatikan matriks B. Matriks B ini berordo 2 kali 2. Maka matriks B ordonya akan sama dengan matriks D. Sehingga matriks A dan C serta matriks B dan D dapat dijumlahkan ataupun dikurangkan. Maka dapat ditulis seperti ini. A ditambah C, C ditambah A, B ditambah D, D ditambah B, A dikurang C, C dikurang A, B dikurang D, D dikurang B. Jadi, hanya yang ordonya sama yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, kalau semisal saya minta A dikurang B, itu tidak boleh karena ordonya berbeda. Kayak gitu ya. Lanjut, untuk contoh cara menghitung penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, saya berikan contoh dengan 4 buah matriks yang sama, yaitu matriks A, matriks B, matriks C, dan matriks D. Lalu, saya mengambil contoh soal nomor 1, yaitu A ditambah C. Nah, dapat ditulis seperti ini. Lalu bagaimana sih cara menghitungnya? Ingat ya, kalau syarat pertama sudah terpenuhi, yaitu ordo matriksnya sudah sama, maka untuk menghitungnya, kamu hanya tinggal menjumlahkan atau mengurangkan elemen-elemen matriks yang letaknya bersesuaian. Nah, maka 3 itu bersesuaian dengan 1, yang berarti 3 ditambah 1 diperolehlah 4. Kemudian 1 ditambah negatif 1 diperoleh 0. Lalu 5 ditambah negatif 3 diperolehlah 2. Kemudian negatif 1 ditambah 4 diperoleh 3. 7 ditambah 2 diperoleh 9. Dan yang terakhir 3 ditambah 0 diperolehlah 3. Nah, jadi kayak gini aja, bisa kamu tulis seperti itu. Atau kamu tulis satu-satu seperti ini, biar kamu menghitungnya lebih teliti pakai cara. Oke. Nah, dapat tulis seperti ini ya. Maka hasilnya juga bakal sama. Oke, bisa dipahami? Lanjut, soal berikutnya saya mengambil soal nomor 5, yaitu A dikurang C. Maka dapat ditulis seperti ini. Lalu cara menghitungnya sama seperti tadi. Elemen-elemen yang letaknya bersesuaian bisa kamu kurangkan. Maka dapat ditulis seperti ini. Lalu kamu hitung, maka akan diperoleh hasil seperti ini. Dapat dipahami ya? Silahkan kamu pause dulu video ini, kamu catat hal-hal penting yang bisa kamu tulis. Selamat belajar! Lanjut, contoh yang kedua. Diketahui matriks A, matriks B, dan matriks C seperti pada gambar tersebut. Jika matriks A dikurang B sama dengan C, maka nilai X dikali Y adalah...
Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus tahu dulu apa saja yang diketahui. Pertama, yang diketahui adalah adanya 3 buah matriks, yaitu matriks A, B, dan C. Lalu, diketahui bahwa matriks A dikurang B sama dengan matriks C. Maka, hal ini akan melibatkan proses pengurangan dan kesamaan matriks, sehingga dapat ditulis seperti ini. Nah, untuk dapat mencari nilai X dikali Y, yang pastinya kita harus mencari dulu nilai X-nya berapa dan nilai Y-nya berapa. Untuk mencari nilai X, kita lihat yang mana yang mengandung unsur X pada operasi tersebut, yaitu 2X. Nah, karena ini adalah operasi pengurangan matriks, maka akan melibatkan elemen-elemen yang letaknya bersesuaian dengan 2X, yaitu 3 dan 1. Sehingga dapat ditulis seperti ini. 2X dikurang 3 sama dengan 1. Nah, untuk mencari nilai X-nya, kamu tinggal hitung menggunakan operasi perhitungan aljabar. Sehingga diperolehlah nilai X-nya sama dengan 2. Lalu, untuk mencari nilai Y-nya, kamu lihat mana yang mengandung unsur Y. Nah, elemen-elemen yang letaknya bersesuaian dengan Y tersebut adalah 5 dan 4. Sehingga dapat ditulis seperti ini. 5 dikurang Y sama dengan 4. Lalu kamu hitung, sehingga diperolehlah nilai Y sama dengan 1. Nah, sekarang X-nya udah dapet, Y-nya udah dapet. Maka kita tinggal hitung. X dikali Y sama dengan 2 dikali 1. Maka diperoleh jawabannya adalah 2. Selesai deh. Silakan dipahami lagi. Jika ada hal yang tidak dapat kamu pahami, boleh tanyakan langsung ke saya. Selamat belajar!